Halo teman-teman, kali ini kelompok 2 Arkeologi Industri Kelas A ingin menjelaskan mengenai Living in the Industrial City, Housing Quality, Land Ownership, and the Archaeological Evidence from Industrial Manchester, 1740 to 1850. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. Anggota kelompok 2 terdiri dari Fitria Handayani, Giani Amida Rohdiani, Naufal Abimanyu Wihastomo, dan Rian Artista Rahman. Gimana? Udah pada kenal kan? Kalau begitu, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan berikut. Teman-teman pasti penasaran kan, kenapa kita membahas kota Manchester? Jadi, berdasarkan hasil ekskavasi yang dilakukan oleh para arkeolog pada tahun 2001 dan 2009, sekitar abad ke-18 muncul perumahan yang dibangun untuk kebutuhan industri di Inggris, salah satunya di kota Manchester. Pada akhir abad ke-18, kota Manchester digambarkan sebagai kota yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, adanya ratusan pabrik, serta perumahan yang menyebabkan wajah kota Manchester tidak teratur. Salah satu hal yang mencolok dari bukti arkeologi ini adalah masalah kualitas perumahan pekerja yang dinilai kumuh dan sempit. Hal tersebut diduga karena pemilik tanah membangun perumahan di petak-petak yang kecil. Selain itu, peningkatan populasi penduduk Manchester juga menjadi penyebab puncak kepadatan kota industri ini. Pertama-tama, mari kita bahas 18th century workers housing. Bukti perumahan industrial pada abad ke-21 di kota Manchester yang meliputi area industri abad ke-18 dan awal abad ke-19 ternyata memiliki dua kategori bangunan. Yang pertama adalah standing remains dan yang kedua adalah below ground archaeology. Pada presentasi ini, kita akan membahas terkait standing remains yang ada di kota Manchester. Penelitian pada tahun 1980-an dan 1990-an menyatakan bahwa terdapat sejumlah rumah bengkel di area ini. Tempat tersebut merupakan ciri dari proses proto-industrialisasi yang bersandar pada proses manufaktur manual, khususnya pada sektor tekstil. Rumah-rumah bengkel tersebut umumnya bercirikan sebagai bangunan 3 lantai dengan gudang bawah tanah dan 1 ruangan besar, di mana ruang bawah tanah dijadikan sebagai bengkel. Selain itu, bangunan ini memiliki loteng yang juga dijadikan sebagai bengkel. Dengan meningkatnya industri tekstil di kota Manchester memiliki tingkat kepadatan yang tinggi terhadap pondok penenun, khususnya daerah kuarter utara yang dikenal dengan distrik St. Paul. Kepadatan penduduk yang tinggi ini menyebabkan distrik St. Paul menjadi salah satu dari 14 distrik yang telah berkembang pada tahun 1800. Bukti kartografi dari abad ke-18 menunjukkan bahwa area St. Paul berubah dari lahan terbuka menjadi lahan yang hampir sepenuhnya dibangun dalam kurang dari 60 tahun. Seorang analis menyatakan bahwa karakteristik dari distrik St. Paul merupakan campuran dari perumahan kelas pekerja, komersial, dan area manufaktur. Pondok para penenun akhirnya tersebar di sepanjang kota Manchester sebagai bentuk dari pemukiman kelas pekerja. Bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh para pengusaha properti demi memenuhi demand dari fenomena meledaknya pekerjaan seperti penenun tekstil di kota Manchester. Properti yang dijual pada umumnya memiliki pola yang sama, yaitu memiliki 3 lantai, ruang bawah tanah, loteng, serta ruangan dapur dan ruang kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang early 19th century slum housing. Pada akhir abad ke-18, industrialisasi di kota Manchester sudah berkembang cepat dan diikuti dengan penurunan standar perumahan serta peningkatan yang tajam dalam kepadatan penduduk. Tempat tinggal bengkel vernakular yang sebelumnya berkualitas baik dengan dihuni oleh keluarga tunggal serta merupakan perumahan pengrajin, seiring waktu semakin memuncak dalam ruang hidup yang sesak dan tidak sehat selama 1830-an dan 1840-an. Pada tahun 1795,
Di beberapa bagian kota Manchester, ruang bawah tanah perumahan sangatlah lembab. Sementara itu, tempat tinggal para pekerja pabrik berada di jalan dan jalur yang sempit, serta tidak adanya cahaya dan udara. Pada masa ini terdapat 3 tahap pembangunan properti yang terjadi. Tahap pertama berlangsung pada 1780 sampai 1788, dibangun sebuah bengkel pada loteng serta ruang bawah tanah dan lantai pertama telah dibagi menjadi berpetak-petak. Terdapat halaman belakang dan toilet yang berada di luar. Pada tahap kedua, terdapat properti terpisah 2 lantai yang dibangun pada halaman belakang sekitar tahun 1790. Pada tahap ketiga, ditambahkan sebuah pondok ke bagian belakang menghadap Jalan Bradley, sehingga properti tahap kedua dan 3 dapat diakses dari jalan tersebut. Ketika permintaan tangan dan tenun tangan mulai menurun, beberapa bagian seperti loteng, ruang bawah tanah, dan ruang tamu lantai pertama disewa sebagai unit yang terpisah. Hal tersebut ditandai secara arkeologis dengan adanya pemblokiran pintu yang menghubungkan ruang tenun, loteng, dan pembagian 2 kamar setiap lantai. Sehingga properti pertengahan abad ke-18 untuk 1 keluarga diubah menjadi rumah petak untuk 4 keluarga atau lebih. Yang pertama adalah properti di Greenfield. Penggalian pada tahun 2011 mengungkapkan fondasi dangkal yang hanya sedalam 3 batu bata dan tidak ada lubang di luar maupun lubang tambahan dari 8 back-to-back yang dibangun sebelumnya pada periode 1794 sampai 1807. Kemudian di sudut Angel Street dan Berkeley Street pada tahun 2009 dilakukan penggalian yang memberikan bukti pengembangan halaman belakang dan perumahan pengadilan untuk melengkapi contoh properti dari Jalan River 69-77. Dari contoh-contoh properti serta penjelasan yang disebutkan sebelumnya, dalam pembangunan properti pada awalnya memiliki pola berdasarkan kepemilikan dan penguasaan tanah, jelas memiliki dampak signifikan pada kerangka dan pertumbuhan landscape perkotaan ini. Tetapi, kemudian diduduki dan diubah oleh penyewa yang lebih peduli dengan masalah sehari-hari kehidupan rumah tangga dan pekerjaan, sehingga pola berdasarkan kepemilikan dan penguasaan sudah mulai menghilang. Properti atau perumahan yang terdapat di Manchester berkembang pesat pada akhir abad ke-18 dan 19. Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya 3 tahap pembangunan properti. Dari tahap-tahap pembangunan tersebut juga dapat diketahui bahwa pola kepemilikan tanah yang terfragmentasi pada abad ke-18 memungkinkan dan mendorong properti untuk dikembangkan pada abad ke-19. Thank you for watching our video. For questions and info, let's begin the discussion.